Mari sama-sama kita buka dalam Injil Markus pasal yang keempat. Kita akan baca mulai ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal 4. Baca mulai ayat yang ke-35. Ini kisah tidak asing bagi kita. Sudah dapat sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Pada hari itu waktu hari Sabat, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan rumah itu, lalu bertolak dengan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Rumah Yesus lalu dan perahu yang juga menyertai dia. Lalu mengambil taufan yang sangat dahsyat dan orang menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus yang tidur diberikan di sebuah bilah, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun mengambil kami itu dan berkata kepadanya itu, dia tenanglah. Langit lega dan itu kecil sekali. Kemudian berkata kepada mereka, mengapa kamu berkata? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka sangat takut dan berkata, siapa dalam kami sehingga angin dan daun berkata kepadanya. Ini kisah sekali-kali katakan tidak asing bagi kita, baik anak-anak sekolah minggu. Di mana Tuhan Yesus yang bersama murid-muridnya, bahkan dikatakan tadi ada perahu yang lain ya. Ya, dalam ayat 36 dikatakan mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka dalam perahu, di mana Yesus duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Jadi bukan satu perahu kalau dikatakan di sini. Yang dikatakan ya, dan perahu lain juga menyertai dia. Jadi pada waktu terjadi apa dikatakan di sini angin ribut ya. Ayat yang ke-38, pada waktu Yesus sedang tidur di buritan tempat tidur. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ini peristiwa ya, berarti bukan saja murid-murid, tapi pengikut Yesus juga seperti dikatakan perahu yang lain pun dia juga menyertai dia. Jadi jelas bahwa perahu yang diduduki oleh Yesus atau bersama Yesus adalah perahu para murid-muridnya pada waktu itu. Dan terjadi ombak dikatakan tadi, ya, taufan, angin yang sangat keras dahsyat, dan gelombang yang begitu besar, ya. Kita lihat pada lalu yang saudara, yang terjadi ombak yang sangat tinggi, berapa meter ombak ya tingginya saudara. Ya, sehingga ada perahu yang tenggelam atau ya itu rupanya demikian. Dan kalau Bapak Ibu pernah naik kapal laut, ya Bapak Ibu bisa merasakan itu gelombang, itu angin. Dan gelombang yang menyembur, apalagi kalau gelombang itu masuk ke perahu itu atau ke kapal laut itu. Ya, berarti bahwa ombak sangat dahsyat dan gelombang sangat besar, sangat tinggi. Ya, itu yang terjadi. Dan apa yang terjadi? Para murid, ada perahu yang lain pun merasa takut mereka dan membangunkan Yesus dari tidurnya. Nah, dan Yesus berkata, apa dikatakan? Ya, ayat yang ke-39, ia bangun menghadap dan angin itu berkata ke danau itu, diam, tenang. Ya, Bapak Ibu kita harus diam, stay home. Dan peristiwa yang terjadi saat ini, tapi kita lihat apa yang terjadi, realita yang terjadi.
banyak yang tidak mentaati protokol kesehatan, sehingga kalau Bapak Ibu baca dari TV, TV atau lainnya, semakin meningkat. Ya, kenapa? Tidak diam, tidak tenang. Ya, merasa gelisah, kakinya sudah gatal dan segala macam, sehingga tempat baru dibuka saja sudah merudur orang sudah katakan merudur. Akhirnya COVID itu semakin meningkat. Dan akhirnya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Itu merugikan kita. Anak-anak terhambat sekolahnya, baik kegiatan di kantor, pekerjaan, maupun juga ibadah kita terganggu. Bahkan ada beberapa gereja yang masih belum mengadakan kegiatan ibadah. Apalagi yang usianya 60 ke atas, ya ditakuti sekali. Itu yang terjadi. Kenapa? Tidak mau diam. Ya, sayangnya, maaf ini, Paniko kita, besar kita, Paniko, waktu dia berdoa katakan diam, menghardik COVID itu, katakan diam. Kata diam itu diam, jadi bukan harusnya, bukan hardik seperti ombak dan angin, ya. Kalau ombak ya harus diam, sebab supaya kapal itu bisa berlayar dengan enak, apalagi kapal Persia. Kalau kapal Persia dengan ombaknya, anginnya yang sangat-sangat terganggu, maka harus diam, tenang, ya. Nah ini ada salah satu doa yang disebut Pak Niko, diam. Artinya COVID-nya tetap diam di negara kita, ya. Dia diam, kenapa? Ya, kita lihat situasi kondisi apa yang harus katakan diam. Harus apa? Keluar, pergi, angkat kaki dari negara kita. Amin. Haleluya. Nah, ini yang jelas sesuatu doa yang permohonan yang kata-katanya kurang tepat, ya. Berarti satu hal yang makna yang berbeda. Yang itu yang bukan kita permasalahkan dia sebagai ini dan itu, saudara, tapi kata-kata doa itu yang memang kita punya Tuhan dengan kuasa, bahkan lebih dikatakan Tuhan akan mengatakan lebih lagi daripada Kristus pada saat itu, ya. Tapi kelebihan yang kita lakukan itu adalah kelebihan yang supaya kita nyatakan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh berkuasa. Nama itu yang sungguh-sungguh berkuasa. Nama itu yang sungguh-sungguh bisa menyelamatkan dalam segala hal. Ya, firman Tuhan kemarin katakan, di bawah kolom ini tidak ada nama lain. Dalam mana itu? Kisah pasal yang 4 ayat 12. Itu yang harus kita yakinkan, harus kita aminkan dengan sungguh, dan harus kita nyatakan bukan melalui mulut saja, tapi dengan perbuatan kita, praktek kita, ya, bahwa Yesus itu sungguh-sungguh, nama itu sungguh-sungguh berkuasa. Bahkan dikatakan, ya, nama, aku akan sebut nama Tuhan, maka selama nama siapa? Jelas nama Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu, kalau kita beritakan jangan Yesus saja, sebab Yesus Filipina ada. Di Filipina ada nama Yesus. Dan pertama kita harus ada embelnya Tuhan Yesus atau Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, dan kita ada di sini. Yesus berkata, diam dan tenanglah. Dan air itu mereda dan danau itu menjadi teduh. Reda. Angin menjadi teduh. Kita lihat apa itu yang dikatakan di sini dikatakan ayat yang ke-7 ayat 33 itu ombak.
Ya, tofan yang sangat dahsyat. Dan ombak yang menyembur, berarti ombak yang tingginya beberapa meter, sehingga dia bisa masuk ke dalam perahu. Kalau yang lama, yang lain katakan angin kencang dan ombak besar beberapa meter yang bisa memasuki perahu atau kapal itu, yang dikatakan kapal itu penuh dan hampir saja tenggelam. Nah, kita lihat apa yang dikatakan angin besar, Bapak Ibu, Saudara, ya. Sama-sama kita akan buka di dalam surat Rasul Paulus kepada sidang yang di Efesus, pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Saya bacakan, ya, bagian B saja. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau versi yang lain katakan, karena zaman ini adalah zaman yang sangat jahat. Yang jahat, katakan zaman yang jahat. Dan zaman apa? Inilah saatnya kita lihat bagaimana kejahatan semakin meningkat. Segala macam kejahatan terjadi. Ya, baik di dalam gereja sekalipun, di luar gereja, di dalam agama, bahkan di dalam saudara yang dikatakan pemerintah yang dihormati, dan sudah terjadi segala macam kejahatan. Dan sama inilah kita lihat apa yang terjadi: pembunuhan, perampokan, pencurian, dan sebagainya. Nah, itu berbicara angin yang jahat, angin besar sedang melanda dunia ini. Kita pandang dulu siapa saja dilanda oleh angin yang jahat ini. Ya, ini berbicara zaman sekarang ini. Dan sebab perahu itu berbicara kehidupan, laut itu bicara dunia ini yang harus kita tempuh, layani, jalani. Mau tidak mau kita harus menghadapi yang demikian. Tuhan kemarin katakan, susah, senang, khawatir, segala harus kita hadapi. Tidak terkecuali semuanya. Dan ombak berbicara, kita lihat di dalam angin, tak ya betul ombak, kita lihat di dalam surat dan Rasul Paulus kepada sidang yang kepada seorang pemuda yang bernama Timotius, pasal yang kedua, ayat yang 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Saya bacakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jangan lama, perhatikan pada akhir zaman akan datang kelak suatu masa yang sukar. Jadi tidak akan ada masa yang baik. Kita tetap ada masa yang sukar, segala macam akan mengalami kesukaran. Dari segi apapun juga akan timbul satu kesukaran dan kesulitan. Yang ini ombak yang akan meliputi, atau boleh katakan akan menggoyangkan perahu kehidupan kita ini, bahkan bisa menenggelamkannya. Kesukaran ini bisa menenggelamkan kita, kesulitan ini juga bisa menenggelam kita dari iman kita, sehingga terjadi cari keadaan yang keluar daripada kesulitan itu dengan segala macam cara. Bahkan Bapak Ibu saudara,
akan terjadi satu kemurtatan sekalipun boleh terjadi. Nah, kesulitan yang dihadapi, kesukaran yang dihadapi, yang kita tidak lepas, tetapi kita harus menghadapinya. Injil berbicara bahwa kita harus menghadapi. Ya. Puji Tuhan, kita lihat bagaimana Yesus menenangkan itu ombak angin, ombak yang besar. Dan apa yang terjadi? Bapak Ibu, sikap mereka, ya, pada saat mereka melihat bahwa Yesus telah menentukan angin ribut itu, ombak itu, ya, kita kembali kepada Markus tadi. Ya, Markus pasal yang keempat tadi, ya, ayat yang ke-21, ya, dikatakan di sini, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, mereka saling bertanya, siapakah orang ini? Baik dalam waktu Yesus ada perahu pada bukit, baik perahu yang lain, saya akan berpikir, siapakah orang ini sehingga danau, ombak, kok menurut perintahnya dapat tenang. Ya, ada di sini ada dua fase atau dua golongan. Ya. Yang pertama adalah fase yang mempunyai tanda tanya yang besar. Siapakah orang ini? Yang kedua adalah fase yang mendapat jawaban yang mempunyai jawaban yang sungguh-sungguh ada kepastian, keteguhan, ya, semakin yakin. Nah, kita baca dulu di dalam Kolose pasal yang pertama. Kita baca aja ayat yang 16. Sama-sama kita baca. Kolose pasal pertama ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Dan dialah telah diciptakan sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik bersama maupun mereka, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia pun dan untuk Dia. Segala sesuatu dikatakan dengan jelas di sini, ya, diciptakan oleh Dia. Dia itu siapa? Yesus Kristus. Dan untuk Dia, jelas untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi segala sesuatu yang ada di atas muka bumi, di bawah bumi dan seluruh isi dunia ini, Yesuslah Sang Pencipta. Yesuslah Tuhan yang Maha Esa. Yesuslah Sang Pencipta dunia ini. Nah, kalau Yesus yang menciptakan dunia ini dan segala isinya, jelas Dia bisa mengatur situasi kondisi apa yang terjadi di muka bumi ini. Baik itu ombak yang besar, angin yang kencang, jelas akan taat. Sebab Dialah sebagai pencipta. Nah, golongan yang pertama adalah mereka ragu-ragu. Siapakah Dia? Siapakah Dia yang kita ikuti? Ini berbicara bahwa iman mereka hanya iman agamis, iman agama, atau boleh katakan Kristen agamis, Kristen agama. Ya, kalau Kristen agama, iman agama sama semuanya. Aku berbicara tentang semuanya sama, tujuannya ke surga katanya. Ya, tujuannya kebaikan.
Tidak ada satu agama yang tidak mengajarkan agama kebaikan. Semua belajar kebaikan, tapi mereka akan memilih mana agama yang lebih baik, yang di dalamnya ada finansial yang mencukupi dan kami tidak ada kekurangan segala macam. Itu agama. Maka jelas mudah bertindak. Kalau kita mempunyai iman agama, Kristen agama, mudah. Sebab manusia mencari apa saudara? Kebahagiaan, kesenangan, kemampuan, kecukupan. Itu iman agama. Sama. Ke gereja berdoa bisa, melayani bisa. Ya, pemimpin dia bisa, pemimpin agama bisa, pengkhotbah bisa, agama bisa. Tapi dia akan bertanya, siapakah Yesus itu sebenarnya? Dia kurang yakin, ya, di dalam namanya tidak satu nama lain yang di dalamnya ada keselamatan. Dia perlu yakin sungguh sebab itu tertulis apa? Di dalam mana? Ayat ini ditulis dalam apa? Dalam lingkungan apa? Bukan lingkungan agama, tapi dalam Injil. Ya, Injil itu orang berkata adalah buku agama apa? Kristen. Setiap agama punya buku, punya kitab sucinya. Tapi agama, kitab suci yang di dalamnya dalam kisah 14 ayat 12 tidak ada dalam buku suci agama yang lain, hanya di dalam Injil. Ya, kalau kita dibentuk hanya iman kita secara agamis saja, secara teologi sekalipun, tapi dia berdasarkan surat Injil, maka akan terjadi satu keraguan-keraguan. Apakah Yesus sudah menyelamatkan kita? Sungguh dia sebagai penyelamat. Masih timbul keraguan. Ya, tapi kalau kita memiliki iman secara Injili, maka kita akan membawa apa saudara? Membawa kita lebih yakin, lebih pasti, lebih teguh, lebih mantap, dan lebih bersandar. Puji Tuhan, haleluya. Semakin kita menebal iman kita, keyakinan kita, semakin teguh. Oh, kita punya Yesus sebagai pencipta, sang pencipta, sang penolong, sang penebus. Haleluya. Tapi kalau agama ragu-ragu. Sebab hanya mengajarkan kebaikan. Dan kita kan pasti manusia mencari lebih dari kebaikan dari yang lain. Tapi untuk kebenaran jelas hanya di dalam Yesus, dalam Injil. Ya, kalau kita baik, ya belum tentu benar. Tapi kalau kita benar, pasti kita baik. Haleluya. Pasti kita baik kalau benar. Dan kebenaran itu bukan dalam satu agama, termasuk agama Kristen, bukan agama yang kebenaran adalah kebenaran atau benar, tidak. Hanya dalam Yesus. Itu iman yang Injili. Iman yang timbul dari firman Tuhan. 1 Filipi pasal yang pertama kita baca. Ayat yang ke-27. Sama-sama kita baca. Dapat 1, 2, 3. Hanya tergantung kepada Anda. Supaya pilihan. Mendengar. Bapak bertubuh berdiam. Sehari jiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, bukan iman yang timbul dari agama, iman yang timbul dari teologi, bukan. Ya,
menimbulkan iman yang bagaimana? Iman sekadar agama, teologi itu, pendidikan itu. Tapi Injil jelas, firman Tuhan itu akan menimbulkan iman yang timbul dari Injil. Ya, dan iman ini jelas. Iman itu ada kekuatan, ada kuasa. Iman yang dari Injil, Injil ada kuasa, ada kuasa. Ada kekuatan jika kita telah kuat. Kuasa menolak segala anasir pengajaran yang sesat sekalipun. Menolak segala hal yang membawa kita hal yang kepada negatif. Itu Injil. Kita lihat saja. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Ya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sekarang aku memberikan Injil, Karena Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, terutama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dan Injil ini bukan kitab suci agama Kristen. Tapi Injil inilah kebenaran. Sebab dikatakan karena Injil ya adalah kekuatan. Ejaan lama dikatakan di sini dalam ejaan lama ya karena tidak aku merasa malu maka Injil, karena Injil itu suatu kuasa Tuhan. Kuasa membuat kita saudara tetap berdiri tegak lurus. Kuasa ya membuat kita menghatrik atau mengusir segala hal kejahatan. Mampu kita mengatasinya. Dengan kuasa ini kita bisa menopang tangan dan orang sakit sembuh. Bukan karena dia sebagai hamba Tuhan atau pendeta. Tidak. Setiap orang percaya. Dalam mana itu? Markus pasal yang terakhir. Orang percaya. Ya, kita baca saja. Supaya kita lebih jelas. Injil Markus pasal yang terakhir 16. Ya, ayat 17. Mari sama sekali kita baca ya. 1, 2, 8. 1, 2, 3. Tanda ini akan menyertai orang-orang yang mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan menjalankan bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mensakitkan orang. Amin, saudara Bapak Ibu. Bukan pendeta saja, bukan pelayan saja, jemaat juga bisa. Ya. Saya ajarkan kalau berdoa dalam nama Yesus, tumpang tangan. Tapi orang percaya bagaimana? Ya, bukan orang percaya secara agama Kristen, orang percaya Injil. Sebab Injil sudah memberikan kuasa. Injil itu, firman Tuhan itu akan membuat kita punya kuasa untuk mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, bukan milik saudara pendeta saja. Tapi memang ada karunia berbeda. Ya. Tapi jelas harus punya Injil secara Injil. Sebab Injil inilah yang memberi kuasa. Injil ini yang memberikan kekuatan untuk kita tetap kuat, bertahan apapun yang terjadi. Maut sekalipun kita akan tetap bertahan. Haleluya. Puji Tuhan, sama-sama kita berdiri. Kita akan masuk dalam pertemuan kudus.